Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fitriani dengan NIM 2414295. Saya dari kelas PBS 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bank. Yang pertama, pengertian atau definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman untuk kegiatan produktif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana, bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Yang kedua yaitu fungsi bank. Yang pertama, menghimpun dana, yaitu bank menarik dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua yaitu menyalurkan dana, yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada individu maupun perusahaan. Yang ketiga, memberikan jasa keuangan, yaitu bank juga menyediakan jasa lain seperti layanan transfer uang, penagihan tagihan, pembayaran tagihan, jual beli valuta asing, kartu kredit, dan layanan penyimpanan barang berharga. Yang keempat, sebagai perantara pembayaran, yaitu bank memudahkan proses pembayaran melalui sistem perbankan seperti cek, kartu ATM, mobile banking, dan internet banking. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Bank dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan tujuannya. Tujuan operasionalnya yaitu yang pertama ada bank sentral, bank yang bertugas mengatur dan menjaga kestabilan moneter serta mengawasi sistem keuangan di Indonesia. Fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, ada bank umum. Bank yang menawarkan jasa keuangan secara lengkap untuk umum, baik secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah. Dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank yang berfokus pada layanan masyarakat kecil dengan ruang lingkup usaha yang lebih terbatas dibanding bank umum. DPR tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, yaitu peranan bank dalam perekonomian. Bank memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi, di antara lain, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank membantu memperlancar arus dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan investasi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menstabilkan keuangan nasional. Dengan mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter, Bank Sentral menjaga inflasi dan kestabilan nilai tukar mata uang.
Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kredit dari bank memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi. Dan yang terakhir, mempermudah transaksi ekonomi. Layanan perbankan mempermudah proses transaksi ekonomi nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu bank asing yang beroperasi di Indonesia. Bank asing biasanya fokus pada layanan kooperasi, informasi, dan transaksi keuangan internasional, meskipun beberapa juga melayani perbankan retail atau perorangan. Contoh bank asing yang beroperasi di Indonesia yaitu bank asing di Indonesia ini biasanya cabang atau anak perusahaan dari bank luar negeri. HSBC Indonesia, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Citibank Indonesia, bagian dari Citigroup Amerika Serikat. Standard Chartered Bank Indonesia berpusat di Inggris. Bank of China atau BOC Indonesia dari Tiongkok. MUFG Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group dari Jepang. Deutsche Indonesia dari Jerman. JP Morgan Chase Bank Indonesia dari Amerika Serikat. Dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi saya, yaitu bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi modern dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Bank berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan bangunan. Keberadaan bank harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian negara. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.